Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyayu Amalia dengan NIM 05091282025028 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agronomi, jurusan Budidaya Pertanian. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai Pancasila dan dasar pengembangan ilmu. Dalam buku Insinyur Pujawiyanto yang berjudul Tahu dan Pengetahuan, beliau merinci syarat-syarat ilmiah pada Pancasila sebagai dasar negara, yaitu berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila perlu ditetapkan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di antaranya, yang pertama adalah paradigma iptek menjadi universalisme, komunalisme, dan skeptisme yang telah diatur dan tertata. Yang kedua, pengembangan ilmu melalui penelitian, eksperimen, ekspedisi, seminar, dan kongres. Yang ketiga, aspek struktural iptek meliputi unsur objek yang diketahui untuk dipertanyakan dengan suatu tata cara tertentu dan jawaban yang sudah diperoleh kemudian disusun kembali menjadi satu kesatuan. Selanjutnya, adapun sumber Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia meliputi: yang pertama adalah sumber historis. Dalam hal ini dapat ditelusuri pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasarkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sumber sosiologis. Hal ini dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan di masyarakat. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa. Dalam pembangunan iptek, artinya penggunaan fasilitas teknologi kerap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal, apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan dan hal lainnya, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Dan yang ketiga adalah sumber politik. Sumber politik dapat diurutkan ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan para penyelenggara negara. Bagi saya, ilmu pengetahuan berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia. Ilmu pengetahuan merupakan syarat mutlak, namun tetap karakter yang lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Jadi, kesimpulan materi saya adalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan itu artinya kelima Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi itu sendiri harus dapat melibatkan partisipasi masyarakat luas. Sekian penyampaian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.